Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too, thank you. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ana bikhair aidan. Halo anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan kembali bertemu dengan Ustazah Uyun dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengembangkan informasi yang diperoleh dari teks menjadi sebuah tulisan. Baik anak-anak, sudah siap belajar? Yuk, simak video ini sampai habis. Ikuti dengan fokus dan konsentrasi ya. Jangan lupa siapkan buku catatan untuk menulis semua informasi yang Ustazah sampaikan. Tujuan adanya teks atau bacaan adalah untuk menyampaikan sebuah informasi kepada para pembacanya. Oleh karena itu, sebuah teks sudah pasti terdapat informasi yang penting yang bisa kita ambil. Di pertemuan yang lalu, Ustazah sudah mengajak anak-anak untuk mencari informasi dari teks dengan cara mencari ide pokoknya. Nah, untuk materi yang sekarang, Ustazah akan mengajak anak-anak untuk menggali informasi lagi dari teks, tapi dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menggunakan kalimat tanya. Tentu saja anak-anak tidak asing lagi dengan kalimat tanya. Kalimat tanya biasanya digunakan oleh seseorang saat mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Nah, kalimat tanya sendiri harus menggunakan kata tanya. Coba sebutkan anak-anak kata tanya yang anak-anak tahu. Ya, betul. Ada 6. Coba kita sebutkan satu-satu. Yang pertama, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan terakhir bagaimana. Biasa kita sebut dengan 5W 1H. Pada pembelajaran kali ini, nantinya Ustazah akan mengajak anak-anak untuk membaca sebuah teks, memahami teks tersebut, kemudian menyusun daftar pertanyaan berdasarkan isi teks, sekaligus memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat sendiri. Ketika nanti anak-anak sudah berhadapan dengan sebuah teks, silakan segera dibaca dengan cermat. Jika sekali membaca tidak paham, boleh anak-anak ulang sampai beberapa kali. Kemudian silahkan anak-anak menyusun sebuah peta konsep sesuai dengan contoh yang ada di video, yaitu peta konsep dengan memanfaatkan 6 kata tanya yang sudah anak-anak pahami. Ini adalah contoh peta konsep dengan memanfaatkan kata tanya. Sebelum membuat ini, jangan lupa anak-anak baca dulu ya, kemudian susun kalimat tanya berdasarkan masing-masing kata tanya yang sudah ada. Yang pertama contoh, kata tanya apa? Maka kalimat tanya yang bisa kita buat berdasarkan teks adalah apa itu Sumpah Pemuda? Itu adalah kalimat tanyanya. Kemudian di bawah langsung anak-anak beri jawaban sesuai dengan isi teks. Sumpah Pemuda adalah ikrar kebangkitan semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari kata tanya apa. Nanti anak-anak akan membuat kalimat tanya dari kata tanya di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana beserta jawabannya sesuai dengan isi teks. Contoh peta konsep yang Ustazah buat ini berasal dari teks peristiwa Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, kalimat tanya beserta jawabannya tentu saja berkaitan dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Setelah nanti anak-anak sudah berhasil menyusun kalimat tanya beserta jawabannya sesuai dengan teks, selanjutnya anak-anak akan belajar bagaimana menuliskan kembali jawaban dari pertanyaan tadi ke dalam sebuah paragraf berdasarkan bahasa anak-anak sendiri.
Di video ini ada sebuah contoh paragraf yang merupakan jawaban dari pertanyaan yang telah disusun pada peta konsep tadi. Jadi jawaban tersebut Ustazah langsung rubah bentuknya ke dalam sebuah paragraf. Jika ini dilanjutkan kalimatnya, maka bisa ditambahi dengan kata-kata sendiri, tapi maksud dan tujuannya tidak merubah teks atau bacaan asli tentang peristiwa Sumpah Pemuda tadi. Intinya, pada pembelajaran kali ini, yang pertama, anak-anak membaca sebuah teks. Yang kedua, anak-anak membuat peta konsep dengan memanfaatkan kata tanya. Yang ketiga, anak-anak menjawab peta konsep dari pertanyaan yang telah anak-anak buat sendiri. Dan yang keempat, anak-anak menuliskan kembali jawaban dari peta konsep ke dalam bentuk paragraf. Sampai di sini ada pertanyaan? Jika masih ada yang sulit untuk dipahami, silahkan anak-anak layangkan pertanyaan melalui WA kepada Ustazah. Pada pertemuan kali ini, cukup anak-anak pahami dulu materi ini. Untuk penugasan akan Ustazah berikan di minggu depan. Demikian pembelajaran hari ini. Don't forget to pray on time. Don't forget to reading of Holy Quran. Don't forget to obey your parent. Don't forget to study hard and be careful. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.